Oke, kita bertemu lagi. Pada topik kali ini, saya akan mencoba membahas mengenai one between, one within. Nah, kalau kemarin one way within. Nah, ini ada satu between, ada satu within. Nah, satu antara, satu di dalam. Nah, kita baca saja ya teorinya. Nah, one way between and one way within. Nah, ini digunakan ketika dua variabel independen dievaluasi atas sebuah variabel dependen. One between, one within, salah satu dari variabel independen adalah subjek faktor between, dan yang lainnya subjek faktor within. Nah, subjek faktor between terdiri dari dua atau lebih tingkatan, di mana setiap peserta menerima hanya satu tingkatan perlakuan. Subjek faktor within terdiri dari dua atau lebih tingkatan, di mana setiap peserta menerima semua level perlakuan. Contoh one between, one within ANOVA adalah sebagai berikut. Nah, kita lihat. Seorang peneliti meneliti tentang program mentoring yang didesain untuk guru-guru awal SMA yang ditujukan untuk mengurangi stres. 20, jadi 20 N-nya ya. Guru-guru baru berpartisipasi dalam penelitian ini. 10 guru menerima program mentoring, 10 guru bertugas sebagai kelompok pengontrol. Artinya mereka tidak menerima bantuan mentoring sama sekali. Program mentoring guru-guru baru didesain seorang mentor yang mereka temui setiap minggu untuk mendiskusikan aspek-aspek pekerjaan mereka yang khususnya menantang mereka untuk memulai karirnya. Contohnya, perkara manajemen kelas. Setelah setuju untuk berpartisipasi, semua guru diberikan skala stres pengajaran 1 minggu sebelum mengajar, atau disebut before. 4 minggu dalam tahun itu atau minggu ke-4 dan minggu ke-8. Skala stres mengajar dimulai dari 20 hingga 80. Semakin tinggi skor menunjukkan semakin besar stres mengajar. Pada penelitian ini ada 2 bantuan atau 2 level, yaitu ada mentor dan tidak ada mentor. Subjek faktor between, yaitu waktu, ada 3 level, sebelum 4 minggu dan 8 minggu. Within subjek faktor dan variabel dependennya, yaitu tingkatan stres mengajar yang dialami oleh guru-guru baru.
Nah, hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Ada 3 hipotesis nol berbeda untuk one between, one within ANOVA. Hipotesis nol diuji untuk setiap variabel independen. 1. Digabung efek pengaruh gabungan dari independen variabel. Nah, jadi kalau untuk satu masing-masing itu digunakan untuk menguji pengaruh utama. Kalau dia 2 digabung itu menguji efek interaksi. Nah, hipotesis 1. Bantuan menguji. Ada mentor, tidak ada mentor. Hipotesis 0 mensupport pernyataan bahwa rata-rata tingkatan stres yang diberi mentor dan tidak diberi mentor sama dalam populasi. Atau dikatakan H0 mentored and not mentor sama dengan. Hipotesis alternatif menyatakan tingkat rata-rata stres yang diberi mentor dan tidak diberi mentor tidak sama dalam populasi. Nah, jadi yang pertama kita lihat hipotesisnya untuk apa yang disebut dengan ya bentar ini kita lihat ya kita lihat hipotesis kedua di sini menyatakan menguji waktu sebelum 4 minggu dan 8 minggu. Hipotesis 0 untuk pernyataan waktu yang artinya rata-rata tingkat stres pada populasi adalah sama sebelum program dimulai pada minggu ke-4 dan minggu ke-8. Dinyatakan H0 rata-rata before sama dengan minggu ke-4 sama dengan minggu ke-8. Ketika terdapat 3 atau lebih tingkatan terhadap sebuah faktor, hipotesis alternatif menyatakan bahwa terdapat perbedaan antara tingkatan-tingkatan dari faktor atau H1-nya setidaknya satu dari populasi, rata-rata populasi adalah berbeda dari lainnya. Hipotesis ketiga, tes merupakan uji pengaruh interaksi antara support dan waktu. Hipotesis 0 menyatakan tidak terdapat interaksi antara support dan waktu. Maka H0 tidak ada support dengan interaksi. Atau alternatif hipotesis menyatakan terdapat interaksi antara dua variabel. H1 terdapat support antara support dengan waktu. Terdapat interaksi antara support dan waktu. Nah, kita lanjutkan. Cara mengevaluasi hipotesis 0. One between, one within ANOVA menyediakan sebuah uji untuk ketiga hipotesis 0 yang dibahas di atas. Contoh, untuk hipotesis yang diberikan, untuk hipotesis yang akan diteliti. Pada proses tes menghasilkan, kelihatannya tidak sama jika hipotesis 0 adalah benar. Hasilnya, P lebih kecil dari 5% dari waktu. Hipotesis 0 ditolak. Jika hipotesis menghasilkan seperti atau mirip, hipotesis 0 adalah benar, di mana p-value greater than lebih besar dari waktu, maka hipotesis 0 tidak ditolak.
Nah, pertanyaan riset atau pertanyaan penelitian untuk support, apakah pelaporan tingkat stres berbeda dengan yang menerima mentoring dibanding dengan yang tidak menerima? Untuk waktu, apakah ada perbedaan tingkat stres sebelum diawalinya pengajaran pada minggu keempat dan pada minggu ke-8? Untuk interaksi, time, and support, apakah tingkat stres time tergantung pada atau tidak tergantung pada mentoring yang diterima? Data penelitian adalah sebagai berikut. Nah, kita lihat. Nah, pertama, buka SPSS, klik variable view. Nah, kita buka SPSS. Ini variable, ini output. Ya, saya pakai kali ini SPSS 25 karena kebetulan di laptop ini ada SPSS 25. Nah, kita lihat variable view-nya ini yang di bawah sini karena ada kamera tidak kelihatan, nggak apa-apa. Nah, kita kecilkan layarnya. Nah, kita klik. Oke, kita besarkan lagi. Nah, udah. Nah, kita lihat. Masukkan support before week 4, week 8. Nah, ya. Kita masukkanlah sini support week before dulu. Before week 4, week 8. Enter. Nah, apalagi katanya? Katanya di sini under measure classify support as nominal dan before week 4, week 8 scale. Kita lihat. Nah, ini measure, ini nominal. Nah, tadi nominal scale. Nah, dia jadi scale. Ini kita bikin scale. Nah, ini kan measure, ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat apa lagi perintahnya. Support terbagi dua, mentor dan no mentor. Kita buka. Dia di values support ini. Nah, klik 1 untuk pakai mentor. Nah, add 2 no mentor. Add. Nah, oke, kita lihat betulkah? Ya, betul. Sekarang masukkan datanya. Nah, data udah ada seperti ini, tinggal kita geser dulu. Ini kita geser, kita buka dulu, kita kecilkan supaya bisa data view. Oke, kita geser. Nah, kita besarkan, kita geser supaya ini kita geser kemari supaya kelihatan. Nah, pertama 1 sampai 10. Baru 2 sampai 20. Nah, ya kan? Baru ini yang sedikit sulit, kita harus kerjakan pelan-pelan. 40, 45, 42, 38, 46, 40, 10, baru 42, 39. Baru 35, 43. 38, 47. 41, 39. Baru 44, 42, 42. 44, 42, 42. Baru
40, 38, 41. Nah, baru week 4. Ini kita lihat. Nah, masuk 3944 2 kali. Baru 3644 37. Baru 38 37 33. 44 2 kali 45. Baru 48 41 44. 39 48 46. 45 40. Baru week 8 35 42 44. 30 38 25. 35 29 31. 38 42 42. 45 43 41. 35 36 42. 35 46 42. 42 35 43. Kacamata patut lah Pak ya. Ya. 42 43 35. 35. Ya, inilah datanya sudah kita masukkan. Sekarang kita besarkan layarnya. Ini juga kita besarkan. Nah, setelah masuk, pada menu select GLM repeated measure. Nah, kita pilih GLM analyze GLM repeated measure. Nah, kemudian repeated measure define factor dialog open. Dialog box. Double klik factor 1. Name factor 1. Enter time. Oke. Ini time. Nah, number of level time ada 3, yaitu 3, berarti kita masukkanlah di sini number of level 3. Oke, add. Nah, baru kita lihat lagi. Nah, ini dia. Nah, kemudian add define. Nah, ya, add define. Baru define, udah add tadi, udah define. Nah, kita lihat define, dialog box open support left hand side. Nah, kita lihat. Nah, select between subject variable, klik middle right button move to move it to between subject factor. Jadi yang kita masukkan ke situ left hand side. Nah, before week 4 week 8. Kita pindahkan before week 4 week 8 kemari. Nah, oke. Baru apalagi katanya? Masukkan subjek
bit faktor support. Nah, ini support kita masukkan. Nah, oke, udah. Nah, klik option. Nah, option. Option. Nah, kita klik option dulu. Option. Nah, ini. Nah, di situ katanya option repeated measure, option dialog box open. Repeated measure dialog box open. Nah, ini udah dia. Descriptive estimate effect size. Descriptive ini estimate effect size 2, baru nah ini klik continue. Klik continue. Oke. Baru katanya di sini klik plot. Faktor time horizontal axis support separate line box. Oke, seperti ini. Nah, kita buka plot. Nah, ini plot. Nah, horizontal axis tadi time separate line support. Horizontal axis time support line separate line. Baru apalagi katanya klik add. Nah, klik add. Nah, oke, baru apalagi katanya udah, klik continue, klik OK. Klik continue, oke, klik OK. Nah, muncullah hasilnya. Inilah hasilnya kan. Nah, kita lihat. Tabel pertama within subject factor. Kedua between subject factor. Ketiga descriptive statistik. Nah, kita lihat ini dia. Pertama within subject factor. Between subject factor. Baru descriptive statistik. Oke, pas. Nah, selanjutnya multivariate. Baru Mauchly test sphericity. Kita lihat multivariate. Nah, ini dia. Nah, Mauchly test sphericity. Oke, ada. Baru apalagi katanya? Nah, ini kita bandingkan ya. Oke. Test of within subject effect. Test of within subject effect. Ini ada. Test of within subject contrast. Nah, coba kita lihat. Nah, ada. Baru test between subject effect. Nah, ini tadi kan kontras. Ada. Between subject effect ada. Baru kita lihat gambar yang lain. Baru estimate marginal mean. Nah, ini dia. Plot. Nah. Ini estimated marginal mean. Oke, ini dia langsung ke gambar. Kalau ini ada dulu yang ini. Mentor, no mentor sudah. Ini oke, nggak usah kita apakan, mungkin karena berbeda jenisnya. Nah,
kita lihat di sini bahwa seperti yang sudah didiskusikan sebelumnya, bahwa asumsi sparsity tidak dipenuhi. ANOVA F-test adalah tidak akurat, menghasilkan menolak hipotesis nol lebih sering daripada dianjurkan. Sebagai ketidakakuran F-test, asumsi dilanggar. Beberapa alternatif tes atau penyesuaian diusulkan. Ada 3 prosedur penyesuaian. Tes within subject effect, greenhouse geyser, Hounsfield lower bound. Kita akan mengevaluasi greenhouse geyser pada output. Ketika penyesuaian greenhouse geyser menyediakan lebih akurat asumsi karena lebih pas dihitung secara manual, solusi biasanya dianggap melakukan analisa dengan komputer. Oleh karena itu, siapa yang menggunakan SPSS untuk mengkonfirmasi hasil perhitungan manual, akan kita gunakan sparsity assumed value. Nah, coba kita lihat dulu hasilnya tadi. Nah, ini dia digambarkan. Nah, ini greenhouse geyser, time support greenhouse geyser, error. Nah, ini yang dipakai ya, greenhouse geyser. Oke, kita lihat lagi. Test within subject effect menyediakan jawaban untuk 2 dari pertanyaan kita, yaitu apakah perlu atau tidak apakah skor stres berbeda untuk ketiga waktu. Nah, dan atau apakah ada interaksi antara waktu dan support, di mana F merupakan pembagian MS effect dan MS error. Nah, kita lihat di sini ya. Lebih baik saya bagi 2 layarnya supaya kelihatan ini outputnya. Nah, test of within effect, test of within subject effect, ini dia. MS mean square effect ya, mean square effect. Nah, ini dia ya, kita lihat tadi kan katanya mean square effect dan mean square error. Ini mean square effect. Nah, kita lihat yang error yang mana. Ini kita geser aja, ini bisa digeser ya supaya lebih besar kelihatannya. Nah, ini kita geser kemari. Nah, ini dia. Oke. Ini mean square effect dan mean square error. Nah, yang kita lihat adalah greenhouse geyser. Mean square-nya ini adalah 115576. Ya, ini dia. Baru mean square error time itu greenhouse lagi 9,577. Dapatlah 12,078. Inilah dia hasilnya. Nah, dan kita lihat dia signifikan pada 0,001. Nah, yang sesuai dengan F-test kita lihat. Nah, p-value. Nah, kita lihat sekarang p-value untuk waktu, katanya di sini ya. P-value untuk waktu, nah ini dia 0,01 waktu ya kan. Untuk time dengan support, p-value-nya adalah 0,04. Masih signifikan ya. Nah, jadi
Karena kalau yang ini tadi kan untuk waktu saja. Kalau ini waktu dengan support. Berarti untuk waktu bahwa p-value lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis yang menyatakan min untuk ketiga waktu adalah sama ditolak. Ya, jadi setidaknya ada satu dari ketiga waktu berbeda dari yang lain. Jadi H1 diterima, ya. Ya, H0-nya ditolak berarti H1 diterima. Ini untuk time saja. Sekarang time dengan support. Time dengan support kita ketahui p-value-nya lebih kecil dari 0,05. Maka hipotesis 0 ditolak. Bahwa signifikan antara interaksi antara waktu dengan support. Ya, signifikan, maka H0 ditolak berarti H1 diterima. Oke. Nah, sekarang kita lihat test of within subject contrast. Nah, ini dia. Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini discuss using ini metode kuadratik. Nah, ini belum, nggak usah katanya. Between subject effect. Nah, ini kita lihat. Ini sekarang subject effect. Nah, bahwa MS support banding MS error. Nah, kita lihat MS itu mean square. Support dibagi dengan MS error. Dapatlah ini. Nah, ya kan? Nah, p-value-nya, oh bukan, ini yang dapat, ini dia. P-value-nya 0,023. Berarti p-value lebih kecil dari 0,05. Maka artinya hipotesis 0 ditolak, H1 diterima. Apa kata hipotesis 0 rupanya? Maka dia tolak. Tingkat rata-rata stres adalah sama untuk yang menggunakan mentor atau tidak menggunakan mentor. Ya, berbeda ternyata ya. Nah, kita lihat sekarang estimated marginal mean. Nah ini dia. Lower score. Ini kita mungkin ada yang kelewatan ini. Coba kita lihat lagi ya. Kita buka analyze GLM repeated measure. Ini udah kita define. Support yang dia tadi adalah estimated marginal mean. Estimated marginal mean itu kalau nggak salah di plot. Ini udah baru di option. Descriptive, estimate effect size. Ini tadi continue, baru estimated marginal mean. Nah, ini yang belum ya. Yang kita perlu di sini. Nah, ini kita lihat
gambar yang ini tadi yang nggak ada, support time. Oke, ini yang tadi kelewatan kita ya. Nah, jadi support time, baru support time, baru kita lihat compare. Nah, ya kita lanjut. Ini kita klik compare main effect. LSD, perlu nggak pakai LSD di sini? Nggak ada. LSD-nya ini nggak usah. Kita continue, coba kita oke-kan lagi. Nah, inilah yang kedua muncul. Kita lihat apakah ada sebelum. Ini dia. Ini yang nggak ada tadi ya. Nah, ini coba kita baca. Nah, ini yang nggak ada tadi. Nah, support time measure. Nah, ini. Nah, kita lihat lagi. Nah, ini estimated marginal mean-nya. Nah, marginal mean menunjukkan, katanya di sini, table menunjukkan rata-rata setiap tingkatan dari setiap faktor dan untuk interaksi. Tabel pertama support. Nah, ini support. Oke. Menunjukkan rata-rata mentor dan tidak mentor. Nah, ya ini dia mentor dan tidak mentor. Karena support signifikan, kita lihat dia signifikan, kita melihat rata-rata untuk menentukan kelompok yang mana yang memiliki skor stres yang lebih rendah. Nah, marginal mean membantu kita, ya, apakah yang memiliki, jadi mempunyai mentor 38, yang tidak punya mentor 42, berarti mentor memiliki stres rendah. Jadi kalau tidak ada no mentor, stres tinggi. Ya. Nah, kalau kita lihat waktu berikutnya, katanya, nah ini dia waktu. Waktu ada 3, ya. Sebelum minggu 4, minggu ke-8. Nah, kita tidak dapat menyimpulkan yang mana dari ketiganya. Nah, ya, tapi kalau kita lihat yang ketiga ini yang lebih rendah, dapat kita lihat bahwa makin tinggi week 8 itu stres makin turun atau paling rendah. Rendah. Kalau minggu 4, 8, week 4, stres sedang. Oh enggak, paling tinggi. Paling tinggi karena week 1, jadi ini ya, kita urutkan. Ini kan before sedang. Ini week 8 rendah. Baru week 4 tinggi. Ternyata pada semakin lama belajarnya, mereka pada pertengahan waktu naik tingkat stresnya. Pada akhir mereka mengalami penurunan. Nah, selanjutnya kita lihat antara support dengan time. Artinya 3 kondisi, 3 waktu, 2 support dalam belajar. Nah, untuk ini kita harus melihat plot gambar. Tapi coba kita lihat dulu ya, secara kalau dia digabung support dengan time, ya minnya rata-ratanya, ya kita lihat di sini ya, yang no mentor itu tinggi-tinggi semua. Ya, dia paling rendah adalah 41,2. Paling tinggi 44. Yang pakai mentor
paling rendah adalah 34,7, baru 39,6, baru 41. Tapi ini belum bisa membuktikan katanya. Kita harus melihat gambar ini. Nah, ini dia. Plot profil grafik menunjukkan sebuah plot rata-rata dari 6 kondisi dalam pelajar ini. Yang di waktu pada sumbu horizontal. Nah, inilah waktu horizontal. Oh, ini. Nah, support adalah yang menggambarkan garis pemisah. Nah, support. Nah, ini coba kita geser kemari dulu ya supaya kelihatan semua. Support yang tidak pakai mentor berwarna merah, yang pakai mentor berwarna biru. Nah, ini kita geser lagi supaya bisa kelihatan semua. Nah, support yaitu 1, 2, 3 berhubungan before week 4, week 8 untuk waktu. Nah, setelah kita amati, jadi kita bandingkan juga dengan yang tadi, bahwa ya kalau kita lihat dengan adanya menggunakan mentor yang ini ya, bahwa ini kan minggu before, ini kan nomor 1 ini before, ini week 4, nomor 2 week 8. Nah, kita lihat ya bahwa dia turun. Nah, kalau dia yang tidak pakai mentor naik, baru turun. Ya. Nah, sekarang melihat pengaruh efek size. Total efek size Nah, untuk melakukan efek size ini, baru kita lakukan lagi pakai SPSS, kita buka. Nah, di sini dikatakan analyze compare mean independent sample t-test. Analyze compare mean, mana dia compare. Nah, ini baru independent sample t-test. Nah, analyze compare mean independent sample t-test. Nah, ini baru kita lihat support untuk masukkan grouping variabel. Support grouping variabel. Oke. Baru define group 1, grup 1. Ya, oke, masukkan angka 1, define group 1, grup 2. Oke. Coba katanya kan assign to a group 1. 1 untuk grup 1, 2 untuk grup 2. Oke, continue. Nah, masukkanlah katanya ini semua ke sini, tes variabel. Nah, betul dia. Nah, ya, kita baru klik OK. Kita OK kan. Nah, muncullah. Ini dia independent sample t-test-nya. Nah, kita lihat. Result simple effect. Kita kecilkan. Nah, ini kita kecilin supaya kelihatan. Nah, hasil dari
analisa efek sederhana, mensupport uji support untuk setiap tingkatan waktu, menunjukkan bahwa 4 minggu. Ini dia. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini kan ini before week 4, week 8. Kita lihat signifikansinya, p-value-nya 0, tunggu ya, kita geser dulu supaya kelihatan. Terlalu Nah, kita lihat di sini sampel P0,15. Nah, ini pada week 4. Ini dia varian sama, ini sama. Kemudian P0,08 ini pada minggu ke-8. Nah, before itu ini besar sekali. Nah, ini menunjukkan bahwa 4 dan 8 minggu yang diberikan mentor signifikan tidak less stress ya, maksudnya signifikan semakin tidak stres ya, 4 minggu. Dan yang tidak diberi mentor ya. Nah, uji yang lain yang dapat could have been conduct adalah menguji perbedaan waktu dalam kelompok. Ya, tapi itu nggak perlu kita lakukan. Nah, sekarang kita lihat ini. Nah, ini dia yang tadi, yang ini dia kan. Nah, ini 0,015, 0,08. Ini katanya penyesuaian alfanya minggu ke-4 dan minggu ke-8 signifikan ya. Oke. Nah, kita lihat lagi mengukur pengaruh partial theta square. Partial theta square eta square, partial eta square, kita lihat. Nah, ini. Efek size-nya. Nah, di sini sum square effect. Nah, ini kita lihat sum square effect ya, sum square effect tunggu ya, sum square effect 159. Ini yang mana? Tunggu, sabar kita cari ya. Uh, 159,003.
Oh, nah ini dia ya. Nah, partial efeknya diambil dari ini. Nah, ini kan sum square effect, ini sum square. Nah, yang kita ambil greenhouse geyser, ya kan? Jadi sum square effect ini dia 159,033 dibagi sum square effect sama sum square effect ini sama ya, ditambah dengan sum square error. Nah, greenhouse geyser ini kita lihat sum square-nya 237,00. Maka dapatlah dia partial theta-nya. Nah, kita lihat kalau kita hitung manual seperti ini. Maka kalau dia di SPSS greenhouse geyser, ini dia 0,402 ya. Nah, cara menulis. Dalam menulis one between one within ANOVA, kesimpulan uji hipotesis, tingkat derajat kebebasan, nilai F, p-value, ukuran besaran pengaruh, dilaporkan untuk setiap uji sepanjang rata-rata dan standar deviasi dari kelompok atau rata-rata dan standar deviasi bisa dilaporkan dalam tabel yang berbeda jika ingin. Nah, dituliskan sebuah 2x3 one way between and one way within ANOVA. Nah, apa maksudnya 2x3? 2 ini adalah support, ya kan? Tadi terdiri dari mentor dan tidak mentor. 3 ini adalah before, week 4, week 8 ya. Nah, ya kan ini ada juga hasil menunjukkan pengaruh utama signifikan untuk support. Nah, di mana p-value-nya lebih kecil dari 0,05. Nah, partial theta-nya eta kuadrat sama dengan 0,26. Nah, coba kita lihat dulu ya. F-nya F-nya tadi 1,18,6,22. Nah, ini dia 6,22. Ya. 6,22 partial theta-nya adalah 0,257. Nah, ini dia. F ini 6,224 ini kan 6,22. Baru ini eta square 0,257 kan sama dengan 0,26. Greenhouse geyser 12,08 F-nya. Nah, greenhouse geyser kita lihat, nah ini dia F-nya, katanya F adjusted-nya adalah 12,08. Greenhouse geyser F-nya ini dia. Ini kan disederhanakan 12,08. Nah, eta-nya kita lihat 0,4. Nah, ini dia. Greenhouse geyser ini kalau disederhanakan ini 0,4. Nah, lebih kecil daripada 0,05, betul. 0,4 untuk support
mentor teacher, ada hubungan signifikan antara support dan interaksi, ada hubungan interaksi signifikan antara support dan time, di mana greenhouse geysernya adalah 8,25. Ini dia, kita lihat greenhouse geysernya ini. Dan PV signifikan lebih kecil, dan partial tetanya 0,31, betul. Nah, analisa pengaruh sederhana dilakukan untuk menunjang setiap tingkatan waktu, di mana setiap tes dilakukan pada alfa sebesar 0,16. Mana 0,16 alfanya? Alfa level 0,16. Alfa level. Nah, di mana katanya 0,16. 0,16. 0, alfanya. Tunggu ya. Hasil efek sederhana, uji efek sederhana menunjukkan guru yang mempunyai mentor lebih tidak stres secara signifikan dibanding dengan guru yang pakai mentor pada minggu ke-8. Pada selama minggu ke-4, di mana T-nya negatif 2,70 T. Nah, ini coba kita geser supaya kelihatan. Ini ya, kita lihat. Nah, ini dia. T-nya 0, week 4 ya. Dengan p-value signifikan pada ini. Ya, ini dia. Diambil dari sini karena ini bukan, kenapa 0,016, karena di belakang ini masih ada lagi banyak angka, jadi dinaikkan jadi 0,16 pada minggu ke-8. Ini minggu ke-8, tadi minggu ke-4, T-nya sebesar 3,01. Ini kan dibesar sudah diapakan. Nah, p-value-nya adalah 0, lebih kecil dari 0,016. Dan tidak ada perbedaan signifikan antara mentor maupun tidak di mentor sebelumnya, before. Nah, ini coba kita lihat. Ada nggak perbedaannya? Coba ya kita lihat. Ini kita lihat dulu. Mentor dan non-mentor. 41. Oh, dilihatnya dari rata-ratanya. Nah, dia di sini T18 negatif. Ini ya, kita lihat 0, negatif 1,5. T-nya ini ya.
15 ini kan naik ke atas, lebih kecil dari sebelum dari 0, DF-nya 18. Baru p-value lebih besar, ya betul lebih besar. Nah, rata-rata dan standar deviasi untuk mentor dan non-mentor teacher before, inilah dilaporkannya. Sebelum mentor rata-ratanya ini, pakai mentor, tidak pakai mentor ini. Nah, ini dimasukkannya. Nah, ini nampak bedanya ya di sini ya. Ini cuma dibaliknya aja. Oke. Asumsi. Asumsi one between and one within. Nah, satu, observasi adalah independen antara partisipan. Kedua, lolos uji normalitas. Ketiga, variannya homogen. Keempat, spesifitinya ya dilakukan dengan uji ANOVA. Kelima, ada matrik homogenitas varian kovarian ya. Nah, itu saja. Nah, ini adalah latihannya, nanti kalian kerjakan. Ya, terima kasih. Sekian saja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat.